Anjani ini ada karena beliau. Ponpes ini ada karena beliau. Nahdlatul Wathon ini ada di Nusantara karena beliau. Beliau putri tercinta dari pendiri Nahdlatul Wathon. Semua kita sudah tahu, Pelunggu Sami Sudawikan, siapa Umunah, luar biasa. Beliau memimpin kita selama 21 tahun, sangat luar biasa. Beliau tidak kenal lelah kesana kemari sampai malam, istirahat sedikit. Masih tengah malam, masih subuh sudah nelpon kesana kemari, memanggil itu ini semuanya untuk perjuangan di organisasi Nahdlatul Wathon. Itulah Umunah. Itulah yang harus kita tiru, ya. Kesetiaan beliau kepada Nahdlatul Wathon, kesetiaan beliau kepada ayahanda beliau ini dah Al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang sangat luar biasa. Beliau kuat berjuang selama 21 tahun sampai hari ini. Beliau mendoakan kita semua karena kebaktian beliau, karena ketaatan beliau kepada ayahanda beliau. Ini dah Al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Umunah bisa mendirikan 800 lebih madrasah di seluruh penjuru tanah air. Dari yang hutan bisa menjadi kampung, bisa mempunyai madrasah, bisa menjadi kota santri. Itu semuanya ada. Baik itu di Kalimantan, di Sulawesi, dan di semua tempat. Itulah Umunah. Bahkan bisa di satu kecamatan beliau membangun 4-5 madrasah. Itu Umunah. Kita apa yang sudah kita perbuat untuk Nahdlatul Wathon? Ada kita sudah perbuat? Tidak ada. Yang kita diminta oleh pendiri Nahdlatul Wathon, sami'na wa ata'na. Mendengar kata pimpinan, taat kepada pimpinan. Itu yang diminta oleh pendiri Nahdlatul Wathon. Biar kita satu suara, biar kita satu langkah. Itulah keinginan dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah, kita mengucapkan terima kasih pada saat ini kita mengadakan ijtima Ramadan, di mana ijtima ini sudah dari zaman pendirinya, sudah dari zaman ini dah Al-Mafrullah Maulana Syekh sampai hari ini. Kemarin dilanjutkan oleh Umunah dan dilanjutkan sampai sekarang. Alhamdulillah, terus berjalan ijtima Ramadan sesuai dengan kebiasaan ini Maulana Syekh. Kebiasaan ini Maulana Syekh itu mengadakan ijtima Ramadan itu pada sore hari menjelang malam Lailatul Qadar. Pada sore hari menjelang malam-malam ganjil, baik itu malam 25, baik itu malam 27, baik itu malam 29. Kalau kita mengadakan malam 29 mungkin jamaah niki kencan pada li toko nggih bagi beli baju lebaran. Padahal baju lebaran itu tidak wajib. Ya. Cuma karena itulah kita sebagai manusia menganggap baju lebaran itu wajib. Tapi sebagian, alhamdulillah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Maulana Syekh mengadakan ijtima Ramadan juga sebagai ajang silaturahim antara murid dengan guru. Kita yang hadir di sini semua ini adalah murid dari Ninidah Al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kita murid beliau? Masih kita anggap beliau sebagai guru? Kita hadir di sini karena ketaatan kita kepada beliau. Ijtima Ramadan ini dimulai oleh beliau. Satu-satunya ulama di Nusantara mungkin yang mengadakan ijtima Ramadan hanya Ninidah Al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, sang pendiri Nahdlatul Wathon. Beliau seorang pahlawan nasional. Beliau mengadakan ijtima Ramadan. Beliau tetap mengadakan. Ya, seandainya ada di tempat lain mungkin yang saya tidak tahu, saya mohon maaf. Tapi sampai hari ini yang saya tahu hanya beliau. Jadi kehadiran kita semua di tempat ini berarti kita sedang bersilaturahmi dengan guru-guru kita, khususnya dengan Ninidah Al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kita bersilaturahmi juga dengan Umunah, putri pendiri Nahdlatul Wathon, dan beliau sebagai pendiri Yayasan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon di Anjani. Harus kita bersyukur nggih. Sebagai warga Nahdlatul Wathon kita banyak-banyak bersyukur, ya. Ini Maulana Syekh guru kita, pendiri Nahdlatul Wathon sudah menyiapkan kita tempat, sudah menyiapkan kita ladang amal, sudah menyiapkan kita lembaga, sudah menyiapkan kita taman surga yang berada di dunia. Kalau Pelunggu Sami nanya taman surga apa? Majelis taklim, majelis ilmu seperti ijtima Ramadan ini adalah taman surga yang berada di dunia. Berarti tiang Pelunggu Sami niki sedang hadir di taman surga. Alhamdulillah, taman surga ini, tempat ini didirikan oleh putri seorang waliullah. Dan acara ini dimulai oleh seorang waliullah, Ninidah Al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kenapa kita harus tasakuran? Kenapa kita harus bersyukur? Kita harus bersyukur. Sekecil nikmat apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur. Terlebih lagi kita kemarin sudah berjuang untuk memilih pemimpin dan alhamdulillah menang. Kita harus bersyukur. Bersyukur enggak kita? Bersyukur bagi yang memilih, bagi yang taat kepada pimpinan. Bagi yang tidak taat kepada pimpinan, wallahu a'lam. Hanya mereka yang tahu. Hanya mereka dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dari Imam Fakhrul Razi Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Apa katanya di sana? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yaqtadi itlaq. Jadi ketaatan kita kepada Allah, Rasul dan pemimpin adalah sesuatu yang mutlak. Adalah sesuatu yang mutlak. Kenapa kita harus taat juga kepada pemimpin? Kalau di Nahdlatul Wathon, di pemimpin organisasi. Kenapa kita harus taat? Semuanya demi kebaikan organisasi.
Semuanya demi menjaga visi dan misi organisasi. Semuanya demi menjaga muruah dari organisasi. Di saat kita bersama di satu tempat, di saat kita bersama di satu wadah, berarti kita sedang berorganisasi. Di saat kita sedang berorganisasi taat kepada pimpinan, berarti kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya tadi itlaq. Itu kata beliau di dalam kitabnya. Jadi itulah fungsi-fungsi kita untuk taat kepada pimpinan, untuk taat kepada guru. Kita juga harus taat kepada guru. Guru kita siapa? Nini Da Al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Beliau mendirikan Madrasah Nahdlatul Bana Diniyah Islamiyah. Beliau mendirikan Yayasan Darun Nahdlatain NW di Pancor. Beliau dirikan. Beliau mendirikan juga organisasi Nahdlatul Wathon. Semua beliau dirikan sebagai wadah kita, sebagai tempat kita untuk beribadah, sebagai tempat kita untuk mengingat beliau, untuk melanjutkan keinginan dan cita-cita beliau. Berarti kita itu harus taat. Di saat Pelunggu Sami taat kepada organisasi, otomatis Pelunggu Sami itu taat kepada pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Di saat Pelunggu Sami itu mencela-mencela ataukah Pelunggu Sami hanya omon-omon dan lain sebagainya, berarti Pelunggu Sami itu kalau katakan Sami'na wa ta'na bohong. Orang yang bilang Sami'na wa ta'na hanya di bibir saja itu bohong. Pelunggu Sami bilang cinta kepada pendiri NW tapi Pelunggu Sami tidak Sami'na wa ta'na, berarti Pelunggu Sami sedang membohongi diri Pelunggu sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Diri sendiri saja Pelunggu Sami bohongi. Bagaimana dengan orang lain? Seorang ustaz mempunyai madrasah bohong kepada dirinya, bagaimana kepada murid-muridnya? Pasti berbohong juga. Ada itu? Ada di Ponpes Zainuddin? Ada di madrasahnya? Ada. Madrasah baru seorang wakil kepala sekolah? Ada. Cuma tidak perlu kita sebut namanya. Ada. Membohongi dirinya sendiri, membohongi pimpinannya, berarti membohongi pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Tidak malu mengakui diri sebagai murid Nahdlatul Wathon, tidak malu mengakui diri sebagai abiturian. Malu tidak? Harus malu, lebih-lebih mengaku diri sebagai ustadz, sebagai ahli agama, tapi membohongi diri sendiri. Kenapa yang menekankan membohongi diri sendiri? Karena selalu yang disampaikan, saya murid Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, saya taat. Taatnya sampai mana? Kalau ketaatan itu tidak dibarengi dengan sami'na wa ta'na kepada pimpinan, itu bohong. Bohong. Kalau ada guru-gurunya seperti itu, sampaikan saja, berarti pelunggu bohong. Tidak apa-apa. Biar tahu, biar bisa mengoreksi. Ingat, guru kita adalah Nini dah Al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau seorang kutubul aqtab, beliau seorang waliullah. Waliullah yang sangat luar biasa. Beliau seorang raja wali. Tiang yakini beliau seorang raja wali. Karena Tiang dari kecil bersama beliau. Tiang tahu bagaimana beliau, sering Tiang sampaikan di banyak-banyak pengajian. Bagaimana Nini Maulana Syekh, bagaimana kehebatan beliau, bagaimana kewalian beliau. Tiang sudah tahu semua. Karena Tiang saksikan secara zahir maupun secara tidak zahir. Alhamdulillah. Seperti yang sering Tiang sampaikan, Zainuddin Sani ini bukan seorang wali, tapi pengganti seorang waliullah. Nini Maulana Syekh itu sangat luar biasa. Nini Maulana Syekh itu sangat luar biasa. Kita harus bersedih kalau tidak taat kepada organisasi. Karena organisasi ini kesayangan beliau. Organisasi ini sangat beliau sayangi. Sangat-sangat beliau sayangi. Kenapa beliau sayangi? Karena beliau mendirikan organisasi ini atas perintah dua guru beliau, Syekh Hasan Masad dan Syekh Amin Al-Qutbi. Karena beliau taat, karena beliau sami'na wa ta'na. Beliau menggambarkan pribadi beliau taat kepada guru beliau sehingga mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon karena perintah guru beliau. Dulu beliau berada di Nahdlatul Ulama. Beliau pertama kali yang membawa NU di Sunda Kecil atau di Pulau Lombok. Beliau pertama kali membawa. Tapi karena guru beliau memerintahkan beliau mendirikan organisasi, akhirnya beliau pamit kepada pembesar, kepada sesepuh Nahdlatul Ulama. Tapi beliau tidak meninggalkan begitu saja. Itu kehebatan beliau, itu takzimnya beliau. Kelihatan keulamaan beliau yang luar biasa, etika beliau yang luar biasa. Beliau serahkan kepemimpinan Nahdlatul Ulama kepada murid beliau di Lombok Tengah, tepatnya di Praia, di Manhal Praia. Beliau serahkan ke sana. Itu murid beliau. Murid beliau ingin ngiring beliau bersama di Nahdlatul Wathon, cuma beliau bebas diam di sini, jaga NU karena saya yang membawa. Itu karena beliau tahu nama etika, beliau tahu nama sopan santun. Kita sebagai warga Nahdlatul Wathon, masa tidak bisa mencontoh guru kita? Masa tidak bisa mencontoh pendiri Nahdlatul Wathon? Dari semua hal kita harus contoh, semua kebaikan yang ada pada beliau kita harus mencontohkan. Itulah Nini Maulana Syekh banyak memberikan kita sehingga kita bisa skrip saat sekarang ini. Alhamdulillah beliau meninggalkan kita hizib Nahdlatul Wathon yang kita bisa membacanya, kita bisa berdoa, ya. Kita bacakan juga di kataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Ya, kalau Pelunggu Sami, Ustaz sebagai tuan guru sudah paham ini. Sudah paham tapi ada saja yang tidak menjalankan. Man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa saja memberikan kepadamu kebaikan atau kesejahteraan, ya, apalagi ilmu agama diberikan oleh pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikan itu. Bukan kebaikan orang yang baru memberikan Anda sumur bor, bukan kebaikan orang yang baru memberikan kita satu kelas,
bukan orang yang memberikan kita sumbangan mobil, bukan. Kepada siapa? Pendiri Nahdlatul Wathon. Karena beliau kita bisa seperti sekarang ini. Karena beliau. Kita ini bukan siapa-siapa di dunia ini. Zainuddin Sani ini hanya siapa sih? Hanya debu yang ini. Tidak ada apa-apanya, hanya remah-remah roti. Yang hebat itu siapa? Ini dah Al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Makanya kita harus fakafihuhu. Maka balaslah kebaikan itu. Karena beliau kita bisa ngaji, karena beliau kita tahu agama, karena beliau kita bisa punya madrasah, karena beliau kita bisa punya jamaah. Jadi begitu punya jamaah, begitu ada instruksi pimpinan, jangan kiri kanan. Oleng. Jangan. Sangat disayangkan itu. Ya, kita harus berterima kasih kepada guru kita. Dengan cara apa? Taat kepada pimpinan organisasi, tetap berada di NW. Jangan berada di luar barisan juga. Sudah dipilihkan ini, tadi Tuan Guru Iskandar bilang yang 3 itu kita tidak kenal, cuma lihat di TV. Ya, tapi pimpinan sudah menentukan pilihan. Harus sami'na. Kami mendengar. Sebentar lagi ada pilkada. Hati-hati ya. Kepada siapa kita taat? Kepada siapa kita berterima kasih? Pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Kepada pendiri NW kita harus berterima kasih. Dengan cara apa? Tetap berada di barisan organisasi, tetap taat kepada organisasi Nahdlatul Wathon. Nggih? Yang ucapkan tampiasi juga kepada pelungguh sami semua. Nggih. Matur agung-agung tampiasi, nggih. Caleg-caleg kita baik DPR RI, baik provinsi, baik kabupaten, alhamdulillah ada yang jadi. Ada yang tidak. Karena seperti tadi, belum berterima kasih kepada pendiri Nahdlatul Wathon. Dia lupa dari mana bisa ngaji, dari mana bisa baca kitab. Terus jumawa dia, terus sombong dia. Nauzubillah min zalik. Tidak boleh nggih. Di bulan puasa ini, di ijtima Ramadan ini, mari kita introspeksi diri. Mari kita banyak-banyak memohon maaf pertama pada diri kita dulu atas apa yang sudah kita perbuat. Kita mohonkan ampun diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan ampun diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, kepada guru-guru kita, kepada pimpinan-pimpinan kita. Nggih? Lewat ijtima Ramadan. Nggih. Kata-kata tiang yang tadi tidak ada kata-kata tiang, tidak ada niat tiang untuk niat untuk menyinggung pelungguh sami. Seandainya pelungguh sami ada yang tersinggung, tiang tunas maaf, tiang mohon maaf dari hati tiang yang paling dalam. Semuanya tiang sampaikan karena cinta tiang kepada pelungguh sami, karena cinta tiang kepada murid-murid Nina Maulana Syekh, karena cinta tiang kepada abituren NW, karena cinta tiang kepada jamaah NW yang mungkin tidak mencintai tiang. Apa? Yuk kita cinta ini, kita hadir. Taat tidak? Di saat ada instruksi pimpinan, kita kembalikan ke sana. Jadi domirnya semua kembali ke atas, ke pendirinya, ke organisasinya, ke pimpinannya. Domir semuanya ke sana, kembali. Apapun kita berbuat, kembalikan ke sana. Ya, jangan merasa jumawa, jangan merasa sombong. Kita diajarkan merendah diri. Tapi kalau terlalu direndahkan, kita rendahkan diri lagi sampai orang tidak bisa merendahkan kita. Jangan terlalu angkuh. Di Nahdlatul Wathon kita sedang berorganisasi. Nini Maulana Syekh mempersaudarakan tiang pelungguh sami, sering tiang sampaikan. Karena kenapa? Beliau selalu menyampaikan kalimat ayahda. Beliau menganggap diri beliau sebagai ayah. Kita ini sebagai anak-anak beliau di Nahdlatul Wathon. Tiang pelungguh niki bersaudara di Nahdlatul Wathon. Di saat kita bersaudara, kenapa kita harus saling menyakiti? Kenapa kita harus saling menyakiti? Itu tidak boleh. Ya kan? Ya, jangan ada dusta di antara kita. Karena kita sedang berorganisasi, kita sedang berjuang di NW, tunas. Kita jaga kekompakan kita nggih. Kita jaga kesulitan kita. Alhamdulillah. Biji-biji umuna, nggih, kakak tiang Umi Lale Yakutu Nafis dan kakak tiang Umi Hajah Lale Sifa Unupus. Alhamdulillah beliau menjadi anggota dewan karena ketaatan pelungguh sami. Tiang ucapkan tampiasih. Semoga ketaatan pelungguh sami tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang memilihnya, dan mudah-mudahan pelungguh sami termasuk dalam doa ini Maulana Syekh yang selalu mendoakan warga NW agar masuk surga bighair hisab, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Nikah saja mungkin yang perlu tiang sampaikan. Kalau pelungguh sami tanya tiang ke depan masalah politik, kita sedang berpuasa. Setelah puasa baru kita bahas politik nggih. Khususnya wartawan itu tidak tahu puasa, nanya terus siapa calon gubernur? Siapa calon bupati? NW itu fleksibel, asal NW itu dihargai. Kalau NW tidak dihargai, kita tidak akan menghargai orang yang tidak menghargai kita. Karena NW ini milik waliullah, bukan milik Zainuddin Sani. NW ini milik waliullah dan milik Umuna. Al-Mujahidah As-Shalihah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kalau Zainuddin Sani ini cuma merbot, marah-marah masjid, bersih, mau ada acara bersih, ngepel, nyedot kan? Ya itu tugas tiang. Kalau NW ini bukan milik Zainuddin Sani, milik Nini Maulana Syekh dan Umuna. Jadi mari kita jaga murah organisasi kita, ya. Jaga murah organisasi kita bersama-sama, jangan cepat dipecah belah, jangan cepat dirayu-rayu. Kalau ada yang rayu dengan finansial, dengan materi, dengan jabatan, ingatlah siapa guru kita, ingatlah siapa pendiri Nahdlatul Wathon. Ini Maulana Syekh,
pidato beliau selalu mendoakan kita dengan dua hal. Pertama, beliau menyerahkan warga Nahdlatul Wathon agar selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, barulah beliau mendoakan kita agar masuk surga bighairi hisab. Apa doa beliau? Baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan agar masuk surga bighairi hisab. Insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lupa terakhir menjalankan amanah ini Maulana Syekh. Alhamdulillah dari Zainuddin Sani sudah ada Zainuddin Salis sebagai penerus perjuangan Nahdlatul Wathon. Sebagai pelanjut estafet perjuangan Nahdlatul Wathon sesuai pesan ini dah Al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Tekan Zainuddin Sani, laun sugul Zainuddin Salis sugul Zainuddin Robek dan seterusnya. Itu bahasa ini Maulana Syekh dan itu amanah. Karena nama Zainuddin Sani ini bukan milik tiang. Niki hanya amanah yang dititipkan kepada tiang yang harus tiang jaga dan tiang harus siapkan pelanjut karena pesan dari pemilik nama Zainuddin. Pemilik nama Hamzan Wadi.